Karena siapa sahaja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, diberikan kesempatan datang ke kota Madinah, baik untuk melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah, maka ada 5 tempat yang dianjurkan bagi mereka untuk berziarah. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di dalam agama Islam, yang pondasinya adalah iman dan takwa. Sesiapa yang melaksanakan ibadah di dalamnya, maka nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang keempat adalah perkuburan Baqi' Al-Gharqad, yang mana di dalamnya dikuburkan penduduk Madinah, dan juga di dalamnya ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, mereka semuanya ada di sana. Kemudian yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah dan berusaha tidak keluar dari kota Madinah kecuali setelah kita berziarah ke 5 tempat ini. Dan itu adalah tujuan utama keberadaan kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang lain ikhwatul Islam tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah 5 tempat ini. Sedangkan tempat yang lainnya itu hanya sekedar sejarah, hanya sekedar tempat kita berjalan mengetahui sirah dan yang semisalnya. Tapi 5 tempat ini merupakan 5 tempat utama. Sesiapa yang beribadah dan melakukan ibadah, maka tentunya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu tempat tersebut ikhwatul Islam adalah masjid, adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkuburan yang paling mulia. Sebagaimana tanah dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanah yang paling mulia. Sehingga ini merupakan di antara perkataan sebahagian ulama-ulama Malikiyah, mereka menyebutkan bahawa Madinah merupakan tempat yang paling mulia karena ada manusia yang paling mulia di dalamnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan manusia yang paling mulia kecuali di tempat yang paling mulia. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan kemuliaan kota Madinah adalah karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah dulu tidak ada apa-apanya, tidak ada makna. Madinah yang dulu dinamakan dengan Yathrib itu adalah daerah yang penuh dengan penyakit, penuh dengan wabah, tidak ada orang yang mau tinggal di dalamnya. Karena itu adalah daerah yang tidak punya makna. Dan makna daripada kalimat Yathrib itu adalah pembunuhan, pertikaian, kegaduhan dan yang semisalnya. Itu adalah makna daripada kalimat Yathrib. Maka seorang muslim, mereka tidak boleh lagi mengatakan Madinah dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya buruk, Yathrib itu artinya perpecahan, Yathrib itu artinya kehinaan. Maka tidak boleh lagi kita mengatakan Madinah dengan Yathrib. Nah, Madinah baru disebut dengan Madinah ketika Nabi berada di dalamnya. Artinya sebelum Nabi berada di kota Madinah, berarti Madinah namanya Yathrib. Dan ketika Madinah dinamakan dengan Yathrib, maka sesuai dengan nama. Karena nama sangat berpengaruh kepada tempat, kepada orang. Sehingga kenapa kita harus dianjurkan untuk misalnya nama kita harus nama yang bagus, nama anak-anak harus nama yang bagus, karena ada pengaruh. Kalau sekiranya nama itu buruk, karena ada sebagian nama itu yang buruk di kota Islam. Bahkan ada nama yang berat, seperti misalnya Abdul Jabbar, itu adalah nama yang berat sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nama yang bagus Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah. Abdul Jabbar bukan berarti tidak boleh, tapi berat. Abdul Jabbar, Al-Jabbar, Jabbar itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak boleh, tapi berat. Maka nama sangat berpengaruh kepada kehidupan, berpengaruh kepada seorang hamba, berpengaruh kepada suatu tempat, dan salah satunya adalah kota Madinah. Jadi Madinah dulu namanya adalah Yathrib. Kenapa demikian? Karena di Madinah selalu terjadi peperangan, pertikaian, permusuhan. Tidak pernah damai kota Madinah. Madinah selalu berpecah belah.
Madinah selalu bertikai. Kapan baru selesai? Baru selesai ikhwatul Islam ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Maka dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ada namanya perang Bu'ats. Bu'ats itu ikhwatul Islam adalah perang terakhir yang terjadi di antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Al-Aus dengan Al-Khazraj pada asal mula mereka itu satu kabilah, satu suku. Kemudian pada akhirnya mereka terpecah. Kemudian akhir daripada perpecahan namanya adalah perang Bu'ats yang menewaskan kebanyakan orang-orang Al-Aus dengan Al-Khazraj. Bahkan semua pemimpin mereka itu tewas, meninggal. Satu-satunya yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi satu-satunya yang tersisa ikhwatul Islam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian tidak ada lagi pemimpin dari suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ingin dinaubatkan sebagai pemimpin Madinah. Kemudian tiba-tiba datang Nabi hijrah ke kota Madinah. Pada akhirnya Abdullah bin Ubay tidak jadi pemimpin karena ada Nabi SAW. Maka itulah yang menyebabkan kenapa dia menjadi orang munafik dan tokoh munafik. Karena dia sebenarnya menjadi pemimpin Madinah, tapi karena Nabi datang ke kota Madinah, otomatis yang menjadi pemimpin adalah baginda Rasulullah SAW. Pada akhirnya dia pura-pura ikut Nabi, padahal dia berkawan dengan orang-orang Yahudi. Dia pura-pura ikut Nabi, padahal dia berkawan dengan orang-orang musyrikun. Maka terkenalah dengan istilah munafikun. Dan tokoh daripada munafikun itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia menjadi tokoh munafikun? Karena dia sebenarnya yang akan menjadi pemimpin Madinah. Karena satu-satunya pemimpin yang tersisa adalah dia. Tapi Allah perintahkan Nabi datang dan hijrah ke kota Madinah, sehingga Nabi yang menjadi pemimpin kaum muslimin dikala berada di kota Madinah. Artinya ikhwatul Islam, itulah makna daripada kalimat Yasrib. Dari situlah Nabi SAW menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Disebut dengan ta'kulul qura. Dari sinilah kota Madinah dinamakan dengan akalatul qura atau akalatul buldan, daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Apa makna daripada Madinah memakan daerah-daerah yang lain? Karena tidak ada kaum muslimin dimanapun mereka berada, kecuali mereka pasti merindukan kota Madinah. Dan kita salah satunya. Tidaklah kita datang ke kota Madinah kecuali karena dorongan hati, iman yang ada, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, kalau sekiranya kita tidak datang ke kota Madinah, apakah haji kita sah atau tidak? Haji kita sah atau tak? Sah. Tak ada urusannya, tak ada hubungannya dengan kota Madinah. Karena ibadah haji memiliki rukun, memiliki wajib. Berapa rukun haji? Berapa rukun haji? 6. 5. Yang lain? 4. Yang lain? Rukun haji, terutama bagi kita yang nak haji. Yang pertama ikhwatul Islam, niat tentunya sudah pasti. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah wukuf. 4. Sebahagian para ulama menyebutkan ada 5, bercukur. Kemudian sebahagian ulama menyebutkan ada 6, memakai pakaian ihram. Terlepas daripada itu semua, tapi yang paling pasti adalah 4. Niat, tawaf, sa'i, wukuf. Itu adalah rukun. Kalau wajibnya berapa? Wajib haji. Yang nak pergi haji jawab. Berapa wajib haji? InsyaAllah nanti kita akan bahas wajib-wajib haji insyaAllah ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, artinya tidak ada masuk di dalamnya Madinah. Rukun haji salah satunya adalah Madinah. Tak ada. Wajib haji salah satunya Madinah juga tak ada.
Bahkan sunnah haji juga tak ada Madinah di dalamnya. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita datang ke kota Madinah, itu bukan rangkaian ibadah haji atau rangkaian ibadah umrah, tapi itu semata-mata karena kecintaan kita kepada kota Madinah, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW, ingin berziarah, melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi. Itu merupakan dorongan kaum muslimin. Makanya Madinah disebut dengan Akalatul Qura. Akalatul Qura itu apa makna? Akalatul Qura itu artinya memakan daerah-daerah yang lainnya. Karena siapapun kaum muslimin pasti ada ketertarikan hati untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, pasti ada dorongan untuk datang ke kota Madinah, walau Madinah bukan bagian daripada ibadah tersebut. Karena ibadah Madinah atau datang ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji atau tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah. Tapi semua kita menginginkan datang ke kota Madinah, maka disebut dengan Akalatul Qura. Artinya siapapun manusia yang beragama Islam dari negara manapun, dari bangsa manapun, selama mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti tergerak hatinya. Semua mereka akan ingin datang ke kota Madinah untuk salat di dalam Masjid Nabawi, untuk salat di Masjid Quba, untuk berkunjung ke perkuburan Nabi, untuk berkunjung ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, untuk berkunjung ke perkuburan Baqi', dan untuk berkunjung ke perkuburan syuhada Uhud. Inilah tempat yang kita prioritaskan dikala kita berada di kota Rasulullah SAW. Baik ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi, umirtu biqaryah ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah Akalatul Qura. Karena Madinah punya banyak nama. Madinah disebut dengan Tabah. Inna Allah sammal Madinata Tabah. Sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan Tabah. Artinya yang menamakan Madinah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tabah itu artinya ikhwatul Islam adalah sesuatu yang memancarkan wewangian, ibarat minyak wangi. Karena siapapun yang berada di kota Madinah, mereka harus memancarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sekiranya kita berada di kota Madinah tapi amal buruk yang kita ajarkan, maka tidak ada faedah dan nilai keberadaan kita di kota Madinah. Maka Madinah disebut dengan Tabah, Tiba. Apa arti Tabah, apa arti Tiba? Seperti minyak wangi. Minyak wangi ini bahasa Arabnya adalah Tib. Dari bahasa Tib diambil Tabah dan Tiba. Apa maknanya? Karena siapapun yang berada di kota Madinah untuk beribadah kepada Allah, sambil mereka melaksanakan ibadah, maka mereka akan memberikan dan menularkan kebaikan terkhusus kepada orang-orang yang terdekat. Berbuat baik, yang dulunya mungkin masih jahat kepada istrinya, sekarang menjadi suami yang terbaik. Yang dulu melalaikan anaknya, sekarang menjadi orang tua yang terbaik. Yang dulu tidak bercakap dengan saudara-saudarinya, kakak adiknya, sekarang mereka menyambung tali silaturahim. Yang dulu mereka tidak menjenguk orang tuanya, sekarang mereka jaga orang tuanya. Itu makna daripada kalimat Tabah dan Tibah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Madinah, Inna Allah asammal Madinata Tabah. Sesungguhnya Allah menamakan Madinah dengan Tabah agar kita mendapatkan kebaikan yang ada dari kota Madinah, dan agar kebaikan yang kita dapatkan di kota Madinah bisa kita bawa pulang, dan agar nanti kita menjadi orang yang bisa menyalurkan kebaikan kepada orang lain. Maka itu diantara salah satu nama Madinah. Inna Allah sammal Madinata Tabah. Maka nama Madinah itu adalah Tabah. Begitu juga dengan Tibah. Begitu juga dengan Akalatul Qura. Begitu juga dengan Darul Iman. Darul Iman itu artinya orang yang ingin beriman atau mereka yang ingin meningkatkan iman. Karena ketika kita berada di kota Madinah, apa yang kita lakukan? Salat, baca Quran, zikir, berdoa, tak ada yang lain. Makanya kalau ada orang yang datang ke kota Madinah, dia hanya pergi keliling cari sajadah, cari kurma, berarti salah tujuannya. Karena tujuan awal bagaimana iman bertambah, maka disebut dengan Darul Iman. Begitu juga Madinah disebut dengan Darul Akhyar, orang yang dipilih. Kita ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla, dimudahkan kita datang ke kota Madinah. Darul Abrar, orang-orang yang berbuat baik. Zatun Nakhlin, kurma
yaitu pohon kurma yang sangat indah di kota Madinah. Akalatul qura, akalatul buldan, al-mahfuzah, al-habibah, itu semua adalah nama-nama kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa ulang nama-nama kota Madinah? Siapa bisa ulang nama-nama kota Madinah? Kita ulang lagi. Yang pertama, nama kota Madinah adalah Al-Madinah. Al-Madinah itu sendiri. Yang kedua adalah Thabah, Tibah, Thabah dan Tibah. Yang ketiga Darul Iman. Yang keempat Darul Abrar. Yang kelima Darul Akhyar. Yang keenam Darul Sunnah. Yang ketujuh Baitul Ilmi. Bertambah ya, Baitul Ilmi. Yang kedelapan Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Baladul Rasul, Al-Mahfuzah, Al-Habibah, Al-Asimah, Al-Qadis. Siapa bisa ulang? Kalau diulang lagi tambah lagi. Tadi kau tulis, siapa yang bisa menyebutkan 7 nama kota Madinah? 7 sahaja. Angkat tangan dulu. Siapa bisa? Ada? Ada yang bisa? Siapa yang bisa ulang nama-nama kota Madinah? Madinah. Oh. Yang bisa jawab? Angkat tangan. Darul Akhyar. Tak ada? Tadi kau tulisan, nanti kita ulang lagi ya. InsyaAllah semoga dimudahkan. Karena dari setiap nama kota Madinah ada makna yang sangat indah. Salah satunya adalah Akalatul Qura. Akalatul Qura tadi telah kita sebutkan karena dia akan mendorong, menarik semua daerah-daerah yang ada di dunia untuk datang. Siapapun, dari manapun kita berasal dan dari manapun kita berada, kita akan condong hatinya ke kota Madinah. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahawa tidak ada seorang mukmin kecuali dia punya sopir, sa'id di dalam hatinya yang akan mendorong dirinya datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan kita bisa datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul Islam, umirtu biqaryatin ta'kul qura. Aku diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah yang lain adalah Al-Qaryah, Al-Qura atau Al-Qaryah. Tambah lagi nama kota Madinah yang lain. Karena Nabi menyebutkan umirtu biqaryah ta'kulul qura, qaryatul qura, sehingga nama Madinah adalah qaryah. Sebagaimana Makkah juga disebut dengan qaryah. Maka di antara salah satu nama Makkah adalah Ummul Qura. Qura itu jamak dari qaryah. Jadi Ummul Qura artinya induk daripada kota. Begitu juga dengan Madinah disebut dengan qaryah atau qura. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Mereka menamakan daerah tersebut dengan Yathrib, padahal nama sebenarnya adalah Al-Madinah, menggunakan alif lam Al-Madinah. Itu merupakan di antara hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah, bahawa tidak boleh bagi kita menamakan Madinah dengan Yathrib, karena yang menamakan Madinah dengan Yathrib itu hanya dua. Yang pertama ikhwatul Islam adalah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikunlah yang menamakan Madinah dengan Yathrib. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ketika terjadi perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq itu adalah sesuatu tempat yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Ada sebuah tempat namanya Khandaq. Sekarang ada namanya Masjid Khandaq atau Sabah Masajid, yang di sana terdapat musalla yang banyak sekali, kemudian disatukan. Kemudian ketika disatukan maka disebut dengan Sabah Masajid. Dan sampai sekarang diabadikan ada namanya Masjid Sahabat Salman Al-Farisi. Tapi bukan sahabat Salman yang membangunnya, orang-orang yang datang belakangan. Kemudian di ikhwatul Islam, perang Khandaq ini adalah perang yang berat bagi kaum muslimin. Terjadi di musim panas, makanan tak ada, minuman sedikit, pekerjaan berat. Nabi dan para sahabatnya tidak makan 3 hari 3 malam lamanya. Di waktu itulah Nabi mengikatkan perutnya dengan batu
untuk menekan ususnya agar tidak lapar. Para sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami lapar. Coba tengok perut kami diikat dengan batu." Ketika para sahabat mengatakan yang demikian, Nabi juga buka perutnya. Ternyata di perut Nabi ada 2 batu. Artinya Nabi lebih lapar lagi dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Nabi lagi susah. Kemudian ikhwatul Islam, kekurangan ini saking sulitnya, maka orang-orang munafikun mengatakan, kalian tidak akan sanggup melawan orang-orang musyrikun, pulang sahaja, tak usah lawan. La muqama lakum farji'u, kalian tidak kuat. Musyrikun banyak jumlahnya. Disebut dengan Khandaq, disebut dengan Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu, berkumpul semua musuh Islam datang ke kota Madinah. Kaum muslimin jumlah mereka hanya 1000 orang sahaja, dan itu pun banyak di antara mereka yang keluar dari barisan, disebut dengan orang-orang munafikun yang tadi kita sebutkan. Kemudian datang Al-Ahzab, makanya disebut dengan Al-Ahzab. Di dalam Al-Quran ada namanya Suratul Ahzab. Kalau kita ingin tahu bagaimana perjuangan Nabi dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, baca ayat ini. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah sebutkan dengan bahasa yang betul-betul memanggil kita untuk membacanya. Hunalika betuliyal mu'minun. Peperangan ini adalah ujian yang besar bagi kaum muslimin. Wa zulzilu, mereka goncang, mereka goyah, mereka takut. Datang dari semuanya. Makanan tak ada, minuman tak ada, jumlah sedikit, musuh banyak. Macam mana bisa menang? Makanya Allah menyebutkan hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Sehingga Allah mengatakan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, baca ayat ini, pelajari, ketahui, lihat kisahnya, ambil pelajarannya. Ketika datang kepada kalian bala tentara yang banyak sekali, maka disebut dengan Al-Ahzab. Datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari luar, dari dalam Madinah juga ada musuh. Jadi Nabi SAW di luar Ahzab, sekutu semua musuh Islam bersatu. Dari dalam Madinah, Yahudi, orang Yahudi di awal mula mereka bersatu dengan Nabi, tapi mereka terbiasa ingkar janji. Orang Yahudi di antara salah satu sifatnya adalah ingkar janji. Mereka tidak akan pernah menepati janjinya. Kalau Nabi dikhianati, bagaimana dengan kaum muslimin yang lainnya? Itu sudah sifat yang melekat pada diri orang-orang Yahudi. Dan Yahudi lain dari Israel. Kalau Israel itu ikhwatul Islam adalah nama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub cucunya Nabi Ibrahim, Ibrahim anaknya Ismail dan Ishak, Ishak anaknya Ya'qub, Ya'qub itu cucu Nabi Ibrahim. Nama lainnya adalah Israel. Israel itu artinya Abdullah. Il di dalam bahasa mereka artinya Allah, sehingga Israel artinya adalah Abdullah. Makanya Jibril, Israfil, dan apa lagi? Mikail, semuanya il. Karena Jibril itu artinya Abdullah, Mikail Abdul Rahman, semuanya adalah hamba Allah Azza wa Jalla, ada il. Begitu juga dengan Israel. Jadi kita tak boleh marah kepada Israel, karena Israel nama adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Tapi yang kita marah adalah orang Yahudi. Sehingga Allah di dalam Al-Quran, kalau ingin memuji, Allah sebutkan dengan kalimat Bani Israel, anaknya Nabi Ya'qub. Tapi kalau Allah ingin marah, Allah sebut dengan kalimat Yahud. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah itu kikir. Gullat aydihim, tapi tangan mereka yang terbelenggu, mereka lah yang kikir, kata Allah. Kenapa orang yang paling kikir sedunia adalah orang-orang Yahudi, dan yang paling kaya juga orang Yahudi? Kenapa demikian? Karena mereka tuduh Allah kikir. Allah pun menyebutkan semua mereka adalah orang kikir. Makanya tidak bisa bermuamalah dengan Yahudi kecuali kita akan rugi. Sehingga Nabi dikala pertama kali datang ke kota Madinah, maka Nabi membuat pasar namanya Pasar Manakhah, yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi, yang dekat Bani Saqifah. Dekat Bani Saqifah, bagian kanan Masjid Nabawi, itu ada namanya pasar, namanya Pasar Manakhah.
Kenapa ada pasar Manafah? Karena pasar di Madinah siapa yang menguasai? Yahudi. Dan orang Yahudi kalau masuk pasar, ada pajaknya, ada duitnya, ada ribanya, ada rasuahnya, semua ada. Rasuah, riba itu semuanya perbuatan Yahudi. Mereka tidak mau free, semuanya harus bayar. Maka Nabi SAW ambil tongkatnya dan kemudian memukul tempat tersebut. Ini adalah pasar kalian. Maka sampai sekarang disebut dengan pasar Manafah. Kenapa demikian? Nabi mengatakan siapapun yang ada di sini boleh tanpa ada bayaran. Maka kaum muslimin mereka jadikan itu adalah pasarnya. Sampai dalam waktu dekat ini masih ada pasar di sana ikhwat Islam, tapi karena sekarang perluasan Masjid Nabawi ya, jadi kemaslahatannya lebih banyak lagi. Kalau ada pasar nanti di mana kita sholat? Terutama di hari-hari raya, hari besar itu sangat sulit. Tapi sekarang lokasinya masih disebut dengan Suqul Manafah. Kalau nanti ada di antara kita yang berjalan keliling, nanti mereka akan temukan bacaan-bacaan, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Sila dibaca. Salah satu namanya adalah Suq Manafah. Suq Manafah itu artinya adalah pasar yang dibuat oleh Nabi SAW untuk menghindari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini ikhwatul Islam, coba bayangkan, Nabi dari Madinah, karena Madinah dulu di zaman Nabi sebesar Masjid Nabawi ini. Madinah dulu di zaman Nabi sebesar perluasan Masjid Nabawi yang kita lihat ini. Mana kota Madinah? Inilah jawabannya. Perluasan Masjid Nabawi ini sebesar kota Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di luar itu bukan lagi disebut dengan Madinah, dulu di zaman Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, di luar bagian kanan ada namanya sebuah bukit yang itu menjadi benteng kaum muslimin. Kemudian dari belakang, jadi orang-orang musyrikun mereka tidak akan bisa masuk karena ada bukit. Mereka tidak mungkin naik bukit, tinggal di bagian depan. Maka dibuatlah bagian depan itu namanya parit atau khandak. Maka disebut dengan perang Khandak. Hanya saja orang Yahudi yang ada di dalam kota Madinah berkhianat, sehingga musuh Nabi dari luar dan dari dalam. Jumlah sedikit, musuh banyak, tambah lagi pengkhianatan. Dan yang berkhianat adalah kawan mitra kerja, kalau bahasa kitanya. Itu sakitnya luar biasa. Dan itulah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hunalika betuliyal mu'minun. Allah uji kaum muslimin betul-betul ujian yang berat sekali. Nah, ketika mereka sedang berperang, apa kata orang-orang munafikun? Wa iz qalat ta'ifatun minhum, dikala sebahagian orang-orang munafik. Orang munafik ini ikhwatul Islam ibarat benalu. Kita tahu benalu. Bahasa benalu masih oke ya. Benalu yang ada di pohon. Setiap ada benalu maka pohon akan rosak. Mereka itu ibarat benalu di badan kaum muslimin. Jangankan memberikan support, jangankan memberikan kekuatan, jangankan membantu Nabi, tapi mereka mengatakan ya ahla Yasrib. Mereka memanggil penduduk Madinah dengan nama lama. Karena Yasrib itu maknanya apa tadi? Hina, tercela, pembunuhan. Tak ada yang bagus artinya. Ya ahla Yasrib la muqama lakum. Kalian tak kuat, musuh banyak, kita lemah, kalian tak kuat, pulang saja. Kenapa mereka sebut bukan dipanggil wahai penduduk Madinah, wahai sahabat Nabi? Mereka tak mau panggil kalimat ini, tapi mereka memanggil sesuatu yang akan mengembalikan luka lama. Karena kalau disebut Yasrib, luka lama akan kembali muncul. Mereka menyebutkan ya ahla Yasrib la muqama lakum, karena tidak akan sanggup lawan mereka. Farji'un, pulang sahaja. Ketika mereka mengatakan kalimat ini, maka mereka pun pulang. Semua orang munafik mereka pulang dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan ya Rasulullah, anak saya menangis. Ada yang mengatakan rumah saya belum terkunci. Ada yang mengatakan uzur, ada yang mengatakan sakit. Semua alasannya. Nabi tahu mereka dusta, Nabi tahu, tapi Nabi tak larang. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin melihat siapa yang mukmin sesungguhnya. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin tanpa ada yang meninggal, tanpa ada perlawanan, tanpa ada yang meninggal. Dan itu adalah karena kesabaran dan ketabahan. Allah utus angin yang kencang, badai yang menghancurkan kemah, tenda, semuanya. Alat-alat masak hancur, tempat mereka diam dibawa oleh angin dan yang semisalnya.
Sehingga Abu Sufyan yang memimpin pasukan perang orang-orang musyrikun mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Karena makanan sudah hancur semua, tak ada makanan, rumah tidak ada. Maka apa kata Abu Sufyan? Aku pulang. Maka pulanglah. Sehingga semua orang musyrikun pulang. Dan Nabi mengatakan, setelah ini mereka tidak akan pernah lagi kembali. Setelah terjadi perang Khandaq, orang-orang musyrikun tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah, tapi Nabi yang akan datang ke kota Mekah. Itu adalah awal kemenangan kaum muslimin. Terlepas daripada itu semua, ikhwan Islam nanti akan kita ceritakan di kesempatan yang lain. Tapi kita ingin menyebutkan bahawa yang mengatakan Yasrib itu bukan kaum muslimin, tapi orang-orang munafikun yang pertama. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yang kedua adalah orang-orang musyrikun. Orang musyrikun, mereka juga tak mau mengatakan Madinah dengan Madinah, tapi mereka mengatakan Madinah dengan Yasrib. Karena memang Yasrib itu penyakit. Yasrib itu terkenal dengan penyakit, terkenal dengan demam, terkenal dengan wabah. Dan yang paling berat adalah demam. Demam di Madinah itu adalah penyakit lama. Maka jangan sampai kita demam dikala berada di kota Madinah. Kalau ada yang demam di kota Madinah, ada obatnya. Obatnya adalah susu unta dan kencing unta. Bisa minum? Susu unta pernah coba minum? Nanti minum ya. Begitu juga dengan kencing unta. Pernah minum kencing unta? Enak rasanya, tapi saya belum pernah coba. Kata kawan enak rasanya. Itu adalah obat. Obat bagi mereka yang demam di kota Madinah, atau obat bagi mereka yang tak cocok hawanya dengan Madinah. Karena ada sebagian kita tak sanggup bisa lama di Madinah, karena Madinah lain dari yang lain. Sejuknya sejuk, panasnya panas, kadang ada tak sesuai badan. Maka di antara obat yang paling bagus adalah susu onta dan kencing onta. Maka ada sejarah namanya Al-Urainah, yaitu mereka-mereka yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka tak sanggup, mereka demam. Akhirnya Nabi memberikan kepada mereka susu onta dan kencing onta. Kencing onta itu halal, dan kencing onta itu obat. Nanti cari ya. Tarifatul Islam. Orang-orang musyrikun, dan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika Nabi melaksanakan ibadah umrah, ini adalah umrah yang kedua. Umrah yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 setelah tahun ke-5 setelah perang Khandaq yang tadi kita ceritakan. Maka Nabi akan datang ke Mekah. Orang musyrikun tidak lagi datang ke Madinah. Maka Nabi pun datang pada tahun ke-6. Dikala sampai di Mekah, Nabi tak boleh masuk. Dan terjadilah perjanjian. Salah satu isinya tak boleh haji, tak boleh umrah pada tahun ini. Kalau mau umrah tahun depan, maka pada tahun berikutnya Nabi melaksanakan ibadah umrah. Maka disebut dengan umrah yang kedua atau umratul qadha. Ketika sampai di Mekah, maka beredar isu yang menyebutkan bahawa akan datang kepada kalian kelompok orang-orang yang lemah, yang mereka lemah gara-gara rumah Yasrib. Yang membuat mereka lemah itu adalah penyakit demam yang berasal dari Yasrib. Karena memang Yasrib itu identik dengan demam. Sehingga orang-orang musyrikun ketika berada di Mekah, berada di Ka'bah, mereka mengatakan akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah. Dan yang menyebabkan mereka lemah adalah penyakit Yasrib. Siapa yang mereka maksud? Nabi dan para sahabat. Yang mereka maksud adalah Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi mendengarkan kalimat ini. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka sesampainya di Ka'bah Al-Musyarrafah, Nabi perintahkan para sahabatnya untuk ar-ramal. Itulah sejarah ar-ramal. Tahu itu apa makna ramal? Ramal itu artinya adalah berlari-lari kecil. Pada putaran pertama, kedua, dan ketiga disebut dengan ramal. Dan itu hanya dilakukan di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani sahaja. Berlari-lari kecil. Contoh nanti kita akan datang ke Mekah, kemudian kita umrah, karena rata-rata kita hajinya haji tamattu'. Nanti akan kita jelaskan tentang pembahasan haji.
Kemudian dikala kita sampai di Mekah, maka dianjurkan bagi kita pertama kali tawaf. Dikala kita tawaf, maka awal mula tawaf itu adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ikhwatul Islam, kita contohkan. Anggap ini Ka'bah. Anggap ini Ka'bah. Di sini rukun Yamani. Di sini rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Iraqi dan di sini rukun Syami. Berlari hanya dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita tak berlari, karena nanti kita akan berdoa. Rabbana atina. Bukankah itu yang kita baca? Macam mana kita baca Rabbana atina kalau kita berlari? Ngos-ngosan, tahu ngos-ngosan? Sesak nafas, susah kita berdoa. Sehingga dianjurkan kita tak berlari dikala kita berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Berlari atau yang disebut dengan ar-ramal itu hanya dilakukan dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani sahaja. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu berjalan seperti biasa sambil baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hajar Aswad ini ikhwatul Islam, coba perhatikan baik-baik. Contoh sini Hajar Aswad. Kita tarik garis seperti lurus seperti ini, dan garis seperti ini 90 derajat atau 90 derajat itu semua adalah jatahnya Hajar Aswad. Kalau kita dah masuk ke sini, kita mula, okey, tak masalah. Kalau kita masuk ke sini juga, okey, tidak menjadi masalah. Karena itu semuanya adalah kawasan Hajar Aswad. Tidak mesti harus sejajar dengan yang berwarna birunya. Kalau sejajar, alhamdulillah. Kalau lebih sedikit juga tak masalah. Kalau kurang juga tak ada masalah. Faham? Faham sampai di sini? Maka itu adalah ruang jatah untuk Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ikhwatul Islam, iya, pas seperti ini ada tanda lampu. Tapi karena ruang untuk Hajar Aswad itu 90 derajat. Jadi bagian sini, semua bagian sini adalah milik Hajar Aswad. Nah, disitulah kita akan memula untuk tawaf. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi tawaf, apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan berlari. Disebut dengan ramal. Jadi ramal itu berlari-lari sedikit-sedikit. Jadi langkahnya tak boleh panjang. Langkah panjang itu kalau nanti kita berada di tawaf yang kedua, yaitu tawaf yang dinamakan dengan sa'i. Karena sa'i juga disebut dengan tawaf. Nah, di situ baru nanti kita berlari kencang sekuat-kuatnya. Tapi kalau ramal itu sedikit-sedikit, maka disebut dengan ramal. Sehingga dikala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk ramal, dilihat oleh orang-orang musyrikun, karena orang musyrikun biasa duduk di sini. Biasa mereka duduk ke sini. Kemudian Nabi dan para sahabat ramal. Apa kata orang-orang musyrikun? Apakah ini orang-orang yang lemah? Mereka itu sudah melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 6 hari 6 malam. Berjalan kaki. Ada yang menaiki onta dan yang semisalnya. Sampai di Mekah, mereka berlari. Apa kata orang musyrikun? Demi Allah, mereka lebih kuat daripada apa yang kita sangka. Itulah awal mula sejarah ar-ramal. Karena orang-orang musyrikun, mereka menuduh Nabi dan para sahabat lemah. Maka Nabi katakan kepada para sahabat, berlari-lari kecillah. Kemudian mereka berlari kecil, dan orang-orang musyrikun melihatnya, karena mereka telah menuduh kaum muslimin lemah, maka mereka mengatakan, demi Allah, mereka lebih kuat dari apa yang kita sangka dan apa yang kita bayangkan. Itu awal sejarah daripada ar-ramal. Mereka menyebutkan wahanatbum huma Yasrib. Mereka lemah karena penyakit yang ada di Yasrib. Artinya mereka mengatakan Madinah dengan sebutan Yasrib. Mereka inilah yang mengatakan Madinah dengan Yasrib. Kaum muslimin, mereka tidak mengatakan lagi Madinah dengan Yasrib, kecuali untuk menerangkan maknanya, menyampaikan artinya. Tapi jangan lagi dinamakan Madinah dengan Yasrib karena maknanya buruk. Apa tadi artinya? Diambil dari sum atau tasrif. Kedua-dua bahasa tersebut maknanya tidak bagus. Kalau tasrif, Allah menyebutkan dalam Al-Quran agar kita tahu apa makna Yasrib. Nanti bisa kita tengok dalam surat Yusuf. Surat Yusuf surat yang paling indah, terutama dikala kita bersedih. Karena surat ini satu-satunya surat yang Allah ceritakan secara sempurna kisah nabinya. Sedangkan kisah Nabi Ibrahim tidak sempurna. Artinya
ada di ayat ini, ada di ayat ini, ada di ayat ini, tidak sempurna dalam satu surat. Begitu juga kisah Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kisah yang paling sempurna yang diceritakan dalam satu surat sahaja itu adalah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan cerita Nabi Yusuf itu diturunkan kepada Nabi dikala Nabi bersedih. Makanya kalau kita lagi sedih, banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, maka bacalah surat Yusuf, baca maknanya, agar kita tahu ternyata kesedihan kita tidak berbanding dengan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf yang berpisah dari ayahnya kurang lebih 30 sampai 40 tahun lamanya, berada di dalam penindasan, dalam penjara. Musuhnya bukan orang lain, musuhnya abang dan abang-abangnya, saudara kandungnya, satu ayah berbeza ibu. Kalau musuh kita orang lain masih oke, tapi kalau musuh saudara itu sesuatu yang sangat berat sekali kita untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi Yusuf ingin dibunuh oleh abangnya, kemudian tak jadi dibunuh. Ada namanya Lawi, ya. Ada namanya Lawi, bahkan sampai sekarang ada disebut dengan Sifrul Lawi, Lawiyun atau Lawiyin. Dia mengatakan jangan bunuh. Pada akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dikala dimasukkan dalam sumur, diambil lagi, kemudian dijual di thamanil bakhs dengan harga yang sedikit yang murah. Yang penting dia keluar dari negaranya, dari daerahnya. Dibeli dengan harga yang murah, dijual ke Mesir, menjadi budak, masuk penjara, kemudian diuji, dipukul, semuanya dirasakan oleh Nabi Yusuf. Pada akhirnya Allah angkat derajatnya. Kemudian setelah Allah angkat derajatnya lewat mukjizatnya, maka dia menjadi pembesar aziz. Aziz itu kalau bahasa kitanya dia adalah menteri keuangan. Menteri keuangan. Jadi dia diangkat menjadi Azizul Misr, menteri keuangan, sehingga masalah keuangan kepada dia. Dia yang ahli menteri keuangan, menteri perekonomian, menteri pertanian, itu semuanya Nabi Yusuf. Makanya kalau ada yang jadi menteri, belajar dulu dari Nabi Yusuf. Kemudian ikhwatul Islam, maka datanglah saudara-saudaranya dalam keadaan meminta, karena mereka tidak punya. Sekarang Nabi Yusuf sudah berjaya. Kemudian ikhwatul Islam, akhir cerita, Nabi Yusuf pada akhirnya mengatakan, saya adalah saudara kalian. A'anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Maka Nabi Yusuf mengatakan, iya. Wa hada akhi, ana Yusuf wa hada akhi. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir. Aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, Allah akan berikan kemudahan dan kemuliaan. Kemudian saudara Nabi Yusuf yang 10 orang ini malu. Nabi Yusuf yang dulu ingin kami bunuh, ini dia jadi pembesar orang Mesir. Nabi Yusuf yang kami benci kepadanya, ini dia. Jadi mereka malu. Kemudian apa kata saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Nanti bisa kita baca di akhir surat Yusuf, ya. Akhir cerita bagaimana perjumpaan Nabi Yusuf dengan saudaranya. Nanti dibaca sambil kita mengetahui maknanya. Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina. Karena kisah Nabi Yusuf dan apa yang disebutkan oleh saudara Nabi Yusuf, kisahnya kembali berulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi musuh Nabi siapa? Bukan orang lain, keluarga dia, Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Tahu Abu Sufyan siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama namanya Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith, Harith itu adalah nama paman Nabi yang pertama, anaknya Syaibah. Syaibah itu adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Dia punya anak satu orang namanya Harith. Satu orang saja anaknya. Kemudian pada akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku punya 10 orang anak laki-laki, aku berkorban salah satunya. Nanti akan ada cerita yang lain. Nah, anak yang pertama Abdul Muttalib namanya Harith. Berarti dia paman Nabi. Paman Nabi yang pertama. Harith ini punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kawan Nabi bermain. Berarti apa hubungan Abu Sufyan bin Harith dengan Nabi? Apa bahasa kita? Sepupu. Dialah yang menjadi musuh Nabi. Udah orang lain. Yang kedua Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan bin Harb? Mertua Nabi.
Abu Sufyan yang tadi memerangi Nabi di kala terjadi perang Khandaq, pemimpin Khandaq itu Abu Sufyan siapa dia? Mertua Nabi, bukan orang lain. Kenapa menjadi mertua Nabi? Karena dia punya anak namanya Ramlah. Ramlah itu namanya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah siapa? Ummu Habibah ibunda kita bersama, ibu kita, istri Nabi SAW. Ummu Habibah namanya Ramlah. Begitu juga ikhwatul Islam, musuh Nabi itu bukan orang lain, tapi keluarganya. Abu Jahal juga bukan orang lain. Jadi musuh Nabi itu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, sama dengan Nabi Yusuf. Sehingga ketika Allah berikan kemenangan kepada Nabi di kala terjadi Fathu Mekah, maka orang-orang Quraisy minta maaf kepada Nabi. Dan yang minta maaf siapa? Abu Sufyan. Apa kalimat yang dibaca oleh Abu Sufyan? Kalimat yang dibaca oleh Abu Sufyan adalah kalimat yang dibaca oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika mereka minta maaf. Sama. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Demi Allah, kata saudara Nabi Yusuf malu. Karena Nabi Yusuf sekarang sudah jadi aziz. Tallahi, demi Allah, laqad asarakallahu alaina. Allah lebihkan kamu sekarang dari kami. Itu juga kalimat yang dibaca oleh Abu Sufyan kepada Nabi di kala terjadi Fathu Mekah. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Kemudian apa lagi kata saudara Nabi Yusuf? Inna kunna khati'in. Kami dulu mengaku bersalah. Itu kata saudara Nabi Yusuf. Apa kata Abu Sufyan? Kami juga mengaku bersalah. Sama, serupa. Sejarah akan selalu berulang. Kemudian apa jawaban Nabi Yusuf? Jawaban Nabi Yusuf itu juga jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal la tasrib, la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Itu jawaban Nabi Yusuf. Itu juga jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa arti la tasrib? Diambil dari kata-kata yasrib. La tasrib apa artinya? Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Artinya aku tidak akan menghinakan kalian, aku tidak akan menghukum kalian, aku tidak akan mengejek kalian, aku tidak akan mencaci kalian. Itu makna daripada kata-kata tasrib. Dan itu juga kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menghina kalian, aku tidak balas dendam kepada kalian, aku tidak mencaci kalian, aku tidak mengejek kalian, aku tidak mengolok-olok kalian. Itulah bahasa tasrib. La tasriba alaikumul yawm. Sehingga kalimat yasrib itu ikhwatul Islam artinya adalah mengolok-olok, mengejek, menghina, mencela. Itu semua maknanya. Maka kaum muslimin tentunya mereka tidak boleh lagi menamakan Madinah dengan sebutan Yasrib. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita berada di kota Madinah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, maka kewajiban kita adalah mengunjungi beberapa tempat: Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi, perkuburan Abu Bakar dan Umar, perkuburan Baqi, dan perkuburan Al-Gharb, perkuburan syuhada Uhud. Masjid Nabawi, kita sudah berada di Masjid Nabawi. Masjid Quba, sebagian kita sudah pergi ke Quba. Tinggal kita berziarah ke perkuburan Nabi. Makanya di antara salah satu kewajiban kita, jadi semua yang kita sampaikan ini ikhwatul Islam itu semuanya muqaddimah ya. Nah ini isinya. Pembahasan kita itu ada tentang selawat kan. Di muqaddimah kita tadi bicara tentang selawat kan. Jadi semua yang kita sampaikan baru muqaddimahnya. Isinya sedikit saja, yaitu bagaimana kita memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Dan salah satunya ketika kita berada di kota Madinah, dianjurkan kita berziarah. Kalau berziarah ke kota Madinah ikhwatul Islam, tidak boleh jauh-jauh. Artinya kita tidak boleh dari depan harus masuk antri beratur, kemudian nanti kita masuk sampai dekat dengan perkuburan Nabi. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh ada yang tinggal di bagian depan Masjid Nabawi kemudian mereka salam kepada Nabi. Tak boleh, kecuali kalau hanya sekedar mengucapkan salam dan salawat. Jadi ada perbezaan antara salam dan salawat dan berziarah. Salam dan salawat kepada Nabi boleh dari mana sahaja, dari kampung halaman kita, dari mana saja, dari negara kita sampai kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena ada salah seorang cucu Nabi
dari jalur Hasan, anaknya Hasan dan anaknya Husain, artinya cici Nabi. Dia melihat ada orang yang mengucapkan salam, sampaikan salamku kepada Nabi, itu istilahnya. Kemudian dia menyampaikan salam di samping perkuburan Nabi. Apa kata cici Nabi ini? Maukah aku sebutkan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku Hasan atau Husain, yang aku dengar dari kakekku yaitu Ali, yang aku dengar dari kakekku Rasulullah SAW. Orang ini mengatakan, iya, aku mau mendengarkannya. Maka apa kata cucu Nabi ini atau cici Nabi? Sallu alayya fa inna taslimakum la yabluguni aynama kuntum. Berselawatlah kalian kepadaku, karena di mana saja kalian berada, salam kalian sampai kepadaku. Kita di Malaysia, kita di Indonesia, kita di Singapura, kita semuanya sampai. Mengapa sampai? Karena Allah memiliki bala tentera yang mencari orang-orang yang berselawat kepada baginda, kemudian diantarkan kepada Nabi. Makanya cucu Nabi tadi yang meriwayatkan hadis mengatakan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di Madinah dan kamu yang ada di Andalusia. Tahu kita pada mana Andalusia? Andalusia ujung Afrika, ujung bagian barat. Kalau kita ujung bagian timur, kalau mereka ujung bagian barat. Artinya dia mengatakan, kamu yang ada di sini dan yang ada di Andalusia, ujung dunia, kalau berselawat dimanapun sampai kepada Nabi SAW. Tapi kalau masalah berziarah, itu khusus untuk mereka yang datang ke kota Madinah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita bersama. Jadi Allah lebihkan kita yang ada di kota Madinah dengan berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Maka jangan malas berziarah ke perkuburan Nabi, karena memang satu kali perjalanan ikhwan Islam dianjurkan kita satu kali berziarah ke perkuburan baginda Nabi, minimal kita berziarah satu kali. Artinya kita jangan keluar dari Madinah sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian kita harus tahu adab dan aturannya. Berziarah tidak boleh dari jarak jauh. Berziarah itu adalah ibadah. Berziarah itu jangan main media sosial, jangan bermain-main, jangan banyak berbicara, karena kita sedang berziarah di perkuburan Nabi. Kalau kita berziarah ke perkuburan ayah dan ibu sambil main handphone, anak apa namanya? Hah? Ada orang berziarah ke perkuburan ayah ibu, kemudian sambil main handphone, anak apa namanya? Kurang ajar ya? Bukan anak durhaka ya? Kan bahasanya kasar sedikit ya. Baik, itu kalau ke perkuburan ayah dan ibu. Kalau di perkuburan Nabi, umat siapa namanya? Paham ya? Karena itu adalah ibadah yang harus kita jaga. Nabi harus kita junjung tinggi. Adab etika kepada Nabi itu yang pertama. Salah satunya tadi. Paham ya? Kenapa demikian ikhwan Islam? Karena kalau kita main handphone, kita ini sedang berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Yang perlu kita persiapkan adalah doa terindah. Apa doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal doanya? Doanya hafal tak? Kalau tak hafal doanya, macam mana kita nak ziarah ke perkuburan Nabi? Kita ulang lagi sekali, atau dua kali juga boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan barakat Allah Azza wa Jalla, berkah. Sallallahu, Allah bersalawat, wa sallam, Allah juga menyampaikan salam, wa baraka alaika, Allah juga menyampaikan keberkahan, wa jazaka, dan semoga Allah berikan kepadamu balasan afdal, balasan yang paling afdal, ma jaza, sebagaimana Allah berikan pahala balasan nabiyyan an ummati, seorang nabi kepada umatnya. Artinya setiap nabi mendapatkan pahala yang besar.
dan kita ingin yang paling besar pahalanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salam dan selawat yang sesungguhnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita berziarah. Sudah hafal doanya? Siapa yang hafal angkat tangan? Ada? Kita ulang lagi sekali ya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam biasa, sama dengan salam biasa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hanya saja dhamir dirubah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Baik, mana yang sudah hafal? Ada? Nanti insyaAllah akan kita ulang lagi ikhwatul Islam. Dianjurkan sebelum kita keluar dari kota Madinah, sebelum kita pergi ke Mekah, berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan doa-doa yang sangat indah. Dan ini adalah doa yang paling indah. Ada doa yang lain, tapi ini adalah doa yang paling indah dan masih ada sambungannya. Ataital amanah wa ballautar risalah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu semuanya adalah doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti doa berziarah ke perkuburan Abu Bakar, belum lagi doa berziarah ke perkuburan Umar, belum lagi doa berziarah ke perkuburan Baqi', belum lagi nanti doa berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Karena ini adalah tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah. Dan insyaAllah esok kita akan kembali mengulang di antara tata cara adab-adab terutama tentang kota Madinah, sambil kita akan membahas tentang masalah ibadah haji, ibadah yang sebentar lagi akan kita melakukannya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah. Sebelum kita menutup, ada di antara kita yang sudah hafal doanya? Pertanyaan sekali lagi. Nanti insyaAllah diusahakan ya, dihafal ya. 1 hari cukup untuk menghafalnya. 1 hari. Berarti esok semua sudah hafal ya? Boleh diuji esok? Ditanya satu-satu ya? Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghafalnya sebelum kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kalimat yang salah, kata-kata yang tidak betul, penyampaian yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di dalam Masjid Nabawi dari maghrib sampai isya termasuk di dalam hadis Nabi yang didoakan oleh malaikat-malaikatnya. Mereka yang menunggu salat kepada salat berikutnya, maka malaikat akan selalu berdoa, ya Allah ampunkan dosa mereka, ya Allah sayangi mereka, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah sayangi kita bersama. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita bersama. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah Subhanahu wa taala berkahi harta yang kita punya. Allah berikan keberkahan terhadap usaha kita. Allah berikan keberkahan terhadap anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara, saudari, keluarga, masyarakat, tetangga, orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga nantinya cita-cita kita bersama untuk mendapatkan ibadah haji mabrur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa bermohon agar dijadikan ibadah haji kita adalah ibadah haji yang mabrur, haji yang bisa mendatangkan pahala, haji yang bisa menggugurkan dosa, haji yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan kita senantiasa berharap bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.